Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang memeliharakan kehidupan kami dari pagi hingga saat ini, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami di dalam setiap aktivitas dan pelayanan kami. Pada malam hari ini, sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam istirahat kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Senin 2 Maret 2026 dari Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Menghidupi keagamaan sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini di mana murid-murid Yesus sangat kelaparan, Yesus pun mengizinkan waktu para murid memetik bulir gandum, kemudian memakannya untuk mengatasi rasa lapar. Masalahnya itu hari Sabat yang membuat orang-orang Farisi begitu marah. Para murid dianggap melanggar hukum. Tampaknya orang-orang Farisi itu merasa menjadi kelompok yang paling baik menjalankan hidup keagamaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun Yesus memberi mereka sebuah pelajaran yang begitu berharga, di mana kadang orang ada saja berpikir bahwa hidup beragama itu baik kalau sudah menuruti peraturan dan perintah-perintah secara harafiah. Hidup keagamaan menjadi begitu kaku dan bisa menjadi kurang manusiawi. Ada orang justru menderita dan terancam kematian karena menjalankan peraturan agama yang tidak tepat. Sedangkan Tuhan menghendaki belas kasihan. Tuhan menghendaki pengampunan dan keselamatan manusia dengan menjalankan dan menghayati akan perintahnya. Dari kebenaran itulah kita dapat memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan hubungan kita terhadap sesama manusia. Tentu sebagai orang beriman, kita menerima aturan atau perintah dengan tujuan untuk membawa persembahan kepada Tuhan berupa harta atau barang-barang berharga. Namun akan lebih penting ketika persembahan itu dalam situasi tertentu digunakan untuk menolong sesama dari bahaya, kematian, kemiskinan, dan kelaparan yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, kita tidak boleh menutup mata terhadap keprihatinan yang menyelimuti sesama. Yesus sendiri memberi teladan. Ia berbelas kasihan kepada kemalangan kita hingga rela memberikan nyawanya di kayu salib. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, praktek keagamaan yang sejati adalah belas kasihan yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita ada di muka bumi ini. Amin. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah kami dengar di malam ini. Sebagai orang percaya, Engkau menginginkan kami hidup dalam belas kasih terhadap sesama dan dimanapun kami berada. Karena itu ya Bapa, ajari kami sebagai orang percaya untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Peduli menciptakan keadilan dan kedamaian dimanapun kami berada. Kami mau beristirahat di malam ini, berkatilah kami.
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.